Nadia Rahman menatap keluar jendela pesawat, melihat cahaya matahari pagi yang menyinari garis pantai Sydney yang indah. Hatinya berdegup kencang, campuran antara kegembiraan dan ketakutan. Sebagai seorang insinyur Muslim berpendidikan tinggi dari Indonesia, ia telah meninggalkan segalanya di Jakarta. Keluarga yang mencintainya, teman-teman yang mendukung, dan pasar kerja yang kejam di mana korupsi dan nepotisme merajalela. Ini adalah kesempatan emas, gumamnya pada dirinya sendiri, sambil merapikan hijab biru mudanya yang selalu menjadi bagian dari identitasnya. Tawaran pekerjaan dari Ecotech Solutions, perusahaan terkemuka di bidang energi terbarukan, terdengar seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Ia akan bekerja pada proyek panel surya inovatif, membantu menyelamatkan planet ini, dan mungkin membangun karir yang gemilang di negeri yang dikenal sebagai tanah peluang. Pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Sydney. Nadia mengambil napas dalam-dalam saat melewati imigrasi. Petugas bea cukai, seorang pria kulit putih berjanggut tebal, memeriksa paspornya dengan tatapan curiga. Dari Indonesia? Ya, Muslim, tanyanya dengan nada yang seolah-olah sedang menginterogasi tersangka. Nadia mengangguk sopan, tapi pria itu melanjutkan, hati-hati di sini, Nona. Kami tidak suka orang yang membawa budaya anak ke Australia. Pastikan kamu tidak membuat masalah. Nadia tersenyum paksa. Hatinya mulai terasa dingin. Apakah ini sambutan pertama dari tanah baru ini? Ia menggelengkan kepala, meyakinkan diri bahwa itu hanya satu orang buruk. Di luar bandara, taksi membawanya ke apartemen kecil di pinggiran kota, di daerah yang penuh dengan imigran Asia. Udara segar, angin laut yang menyegarkan, dan gedung-gedung tinggi yang berkilauan membuatnya optimis lagi. Sydney, aku datang, katanya sambil membongkar koper. Di dalamnya, ada Al-Quran kecil yang diberikan ibunya, foto keluarga, dan laptop yang penuh dengan ide-ide brilian tentang energi surya. Nadia adalah lulusan terbaik dari Universitas Indonesia, dengan tesis tentang sistem panel surya efisien untuk daerah tropis. Ia telah memenangkan penghargaan internasional. Tapi di Indonesia, pekerjaan bagus selalu jatuh ke tangan orang-orang yang punya koneksi. Di sini, ia yakin kemampuan akan dihargai. Hari pertama di Ecotech Solutions dimulai dengan antusiasme tinggi. Gedung kantor modern di pusat kota Sydney dengan dinding kaca yang memantulkan sinar matahari terlihat seperti simbol kemajuan. Nadia tiba lebih awal, mengenakan setelan profesional dengan hijab yang rapi. Resepsionis, seorang wanita kulit putih bernama Karen, menyambutnya dengan senyum palsu. Oh, kamu Nadia, yang dari Indonesia itu? Wah, aksenmu lucu sekali. Seperti orang di film-film Bollywood. Nadia tertawa kecil, mencoba mengabaikannya. Saya dari Indonesia, bukan Inde. Jawabnya sopan. Karen menggelengkan kepala. Ah, sama sajalah. Asia kan? Semuanya mirip-mirip. Nadia dibawa ke ruang tim pengembangan. Timnya terdiri dari 10 orang. Semuanya kulit putih kecuali satu pria Indie yang tampak pendiam. Pemimpin tim, Dr. Michael Ellis, seorang pria paruh baya dengan rambut pirang tipis dan mata biru yang dingin, berdiri di depan papan tulis. Ia melirik Nadia dari atas ke bawah, tatapannya penuh penghinaan. Jati, ini Nadia Rahman, katanya dengan suara yang sarkastis. Insinyur dari negeri ketiga. Ya, kami di sini biasa dengan standar tinggi, bukan proyek kampung yang pakai bambu dan daun pisang. Rekan-rekan tim tertawa pelan, seolah-olah itu lelucon biasa. Nadia merasa wajahnya panas, tapi ia tetap tenang. Saya punya pengalaman di proyek energi surya skala besar, Dr. Ellis. Saya yakin bisa berkontribusi. Pertemuan tim pertama berlangsung. Nadia duduk di ujung meja, mendengarkan diskusi tentang proyek terbaru, mengembangkan panel surya yang tahan cuaca ekstrem Australia. Ketika gilirannya berbicara, ia mempresentasikan ide awalnya mengadaptasi teknologi dari iklim tropis Indonesia untuk meningkatkan efisiensi di gurun Outback. Dengan modifikasi ini, kita bisa meningkatkan output energi hingga 20%, jelasnya. Dengan percaya diri, tapi Ales menyela kasar. Maaf, Nadia, tapi aksenmu itu seperti ayam berkokok di pasar malam. Sulit dimengerti.
dan ide eksotis dari negara miskin seperti Indonesia. Kami di Australia punya teknologi canggih. Bukan trik murahan dari Asia Selatan. Ia salah mengatakan Asia Selatan, tapi jelas sengaja untuk merendahkan. Rekan-rekan tertawa lagi. Salah satunya, seorang pria bernama Jake, menambahkan, "Ya, kalau panel surya ala Nadia, pasti pakai rempah-rempah kari biar panas." Tawa semakin keras. Nadia menelan ludah, hatinya seperti ditusuk. Ini bukan sekadar lelucon. Ini adalah serangan langsung terhadap identitasnya. Sebagai wanita Muslim Asia di industri yang didominasi pria kulit putih, ia sudah siap menghadapi tantangan, tapi ini terlalu cepat dan kejam. Setelah pertemuan, Ales memanggilnya ke ruangannya. "Dengar, Nadia," katanya sambil menyandarkan diri di kursi. "Kamu beruntung bisa ke sini. Banyak orang seperti kamu yang antar untuk visa kerja. Tapi kalau kamu tidak bisa beradaptasi dengan budaya kami, lebih baik pulang saja. Di sini, kami tidak suka orang yang pakai kain di kepala dan berdoa 5 kali sehari. Itu mengganggu produktivitas." Nadia terkejut, tapi ia balas dengan tenang, "Hijab saya adalah bagian dari agama saya, Dr. Ales. Itu tidak memengaruhi pekerjaan saya." Ales tertawa sinis, "Agama? Di Australia, kami sekuler. Kalau kamu mau sukses, lepaskan saja penutup kepala." Teroris itu pulang ke apartemen. Nadia merasa lelah yang luar biasa. Ia menelepon ibunya di Jakarta. Suaranya bergetar. "Bu, orang-orang di sini, mereka kasar sekali." Ibunya menenangkan, "Sabar, nah, tunjukkan kemampuanmu. Mereka akan hormat." Tapi Nadia ragu. Malam itu, ia membuka laptop dan mencari informasi tentang diskriminasi terhadap Muslim di Australia. Hasil pencarian membuatnya ngeri. Cerita-cerita tentang serangan rasial, kebijakan anti-imigran, dan bagaimana wanita berhijab sering menjadi target. "Apakah aku salah pilih negara?" gumamnya. Keesokan harinya, rasisme semakin parah. Saat makan siang di kantin, rekan-rekan tim mengabaikannya sepenuhnya. Mereka duduk bersama, bergurau tentang imigran yang mencuri pekerjaan orang Australia. Jake, yang kemarin tertawa paling keras, melempar komentar, "Hei, Nadia, makananmu itu apa?" "Nasi goreng lagi. Bau amis sekali, seperti pasar ikan di Jakarta. Kami di sini makan steak, bukan makanan aneh dari negara miskin." Nadia mencoba bergabung, "Ini makanan halal." "Jay, mau coba?" Tapi ia dijawab dengan tawa ejekan. "Halal? Itu kode untuk makanan teroris, kan? Lebih baik kamu makan di luar saja. Jangan kotori kantin kami." Ales tidak berhenti di situ. Ia memberikan tugas pertama kepada Nadia, menyusun laporan tentang efisiensi panel surya. Tapi saat Nadia mengirimkannya, Ales mengembalikannya dengan catatan merah, "Ini sampah. Tulisanmu seperti anak SD, belajar bahasa Inggris dulu sebelum berpura-pura jadi insinyur." Padahal, bahasa Inggris Nadia fasih dengan TOEFL skor tinggi. Ia tahu ini bukan tentang bahasa, tapi tentang asalnya. Di akhir hari, Ales memanggil seluruh tim dan berkata, "Ingat, tim, kita harus waspada dengan orang luar seperti Nadia. Mereka sering curang, mencuri ide, karena di negara mereka korupsi. Biasa." Nadia pulang dengan air mata mengalir. Ia merasa seperti orang buangan di tanah yang seharusnya menjadi rumah baru. Tapi di dalam hatinya, api kemarahan mulai menyala. "Aku tidak akan menyerah," katanya pada cermin. "Aku akan buktikan bahwa aku lebih baik dari mereka." Malam itu, ia mulai mencari komunitas online untuk imigran Muslim di Sydney, tanpa tahu bahwa ini hanyalah awal dari neraka yang lebih dalam. Minggu-minggu pertama Nadia di Ecotech Solutions berlalu seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap pagi, ia bangun dengan harapan bahwa hari itu akan lebih baik, tapi kenyataan selalu menamparnya dengan kejam. Apartemen kecilnya di pinggiran Sydney, yang awalnya terasa nyaman, kini seperti penjara kesepian. Dinding-dinding tipis itu sering bergema dengan suara tetangga yang berteriak, "Imigran Asia, pulang saja ke negerimu." Saat ia berlalu di koridor, Nadia mencoba mengabaikannya, fokus pada pekerjaan, tapi rasisme di kantor semakin ganas, seperti
racun yang merembes ke setiap pori-pori kehidupannya. Di kantor, Dr. Michael Ales tampaknya telah menjadikan Nadia sebagai target utamanya. Pria itu, dengan senyum palsu dan mata yang penuh kebencian, tidak pernah melewatkan kesempatan untuk merendahkannya. Pada pertemuan tim pagi itu, Nadia tiba dengan laporan terbaru tentang optimalisasi panel surya. Ia telah bekerja semalaman, menyempurnakan data dengan simulasi komputer yang rumit. Saya telah mengintegrasikan algoritma dari penelitian saya di Indonesia, katanya dengan suara mantap meskipun hatinya berdebar. Ales langsung menyela, algoritma dari Indonesia? Hah? Itu pasti curian dari Google, kan? Orang seperti kamu, dari negara korup, biasa mencuri ide orang lain. Di Australia, kami ciptakan sendiri, bukan tiru-tiru seperti monyet di hutan. Rekan-rekan tim, yang sebagian besar adalah pria kulit putih dengan aksen Aussie yang kental, tertawa terbahak-bahak. Salah satunya, Jake, menambahkan, "Ya, Nadia, kalau algoritmamu pakai rempah kari, pasti gagal di Outback. Panasnya beda dengan panas di kampung halamanmu yang penuh sampah." Nadia merasa darahnya mendidih. Ini bukan lagi lelucon. Ini adalah penghinaan sistematis yang dirancang untuk menghancurkannya. Ia mencoba membela diri. Data ini berdasarkan penelitian empiris, Dr. Ales. Saya bisa tunjukkan sumbernya. Tapi Ales menggelengkan kepala. Sumber dari jurnal Asia, itu pasti palsu. Kami di sini percaya sains barat, bukan mitos dari timur yang penuh tahayul. Dan aksenmu itu, seperti kucing tercekik. Belajar bicara benar dulu sebelum sok pintar. Tawa semakin keras, dan Nadia duduk kembali, tangannya gemetar. Pria indie di tim, Rai, meliriknya dengan simpati tapi tidak berani bicara. Ia tahu, kalau membela, ia akan menjadi target berikutnya. Setelah pertemuan, Ales memberikan tugas baru kepada Nadia. Merevisi seluruh database proyek. Ini pekerjaan sederhana, cocok untuk pemula seperti kamu, katanya sambil melempar map tebal ke meja Nadia. Jangan rusak ya. Orang Asia sering ceroboh. Nadia tahu ini sabotase. Tugas itu seharusnya dilakukan oleh asisten, bukan insinyur senior seperti dirinya. Tapi ia kerjakan dengan teliti, berharap bisa membuktikan nilai dirinya. Malam itu, ia pulang larut, melewati jalanan Sydney yang gelap. Seorang pria mabuk berteriak dari trotoar, "Hai, teroris berhijab, lepas kain itu atau aku bakar." Nadia mempercepat langkah, hatinya dipenuhi ketakutan. Di Australia, yang katanya negara maju, wanita seperti dirinya sering menjadi korban kekerasan rasial. Keesokan harinya, bullying semakin parah. Saat istirahat makan siang, Nadia duduk sendirian di kantin, memakan nasi goreng halal yang dibawanya dari rumah. Rekan-rekan tim berkumpul di meja sebelah, sengaja berbicara keras. "Lihat tuh, Nadia makan makanan aneh lagi. Bau amis seperti limbah dari sungai Citarum di Indonesia," kata Ser, satu-satunya wanita di tim, dengan nada jijik. Jake menimpali, "Ya, mereka kan biasa hidup di kemiskinan. Di sini, kami makan makanan bersih, bukan yang dicampur doa-doa aneh." Mereka tertawa, dan salah satu dari mereka melempar bola kertas ke arah Nadia, bertuliskan "Pulang ke gurunmu, Burka Girl." Nadia menggigit bibir, menahan air mata. Ia ingat kata-kata ibunya, "Sabar, nak." Tapi sabar pun ada batasnya. Alice tidak puas dengan itu. Ia mulai menyabotas proyek Nadia secara terang-terangan. Saat Nadia mengirimkan revisi database, Alice mengubah data diam-diam dan menyalahkan Nadia atas kesalahan fatal. Di depan seluruh tim, ia berteriak, "Lihat ini, Nadia merusak data lagi. Ini bukti orang Muslim tidak bisa dipercaya. Mereka punya agenda tersembunyi, seperti ISIS." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk. Rekan-rekan mengangguk setuju, salah satunya berkata, "Benar, Dr. Alice, kami harus laporkan ke HR. Imigran seperti dia mencuri pekerjaan kita." Nadia membela diri, "Saya tidak merusak apa-apa. Ini pasti kesalahan sistem." Tapi Alice tertawa. Sinis, kesalahan sistem atau kesalahan karena otakmu yang primitif. Di negara kalian, teknologi masih pakai kerbau, kan?
Rasisme itu merembes keluar kantor. Nadia mencoba bergabung dengan acara sosial tim, sebuah barbeque di taman kota. Ia datang dengan membawa makanan halal, berharap bisa membangun hubungan. Tapi saat tiba, Ales menyambutnya dengan, "Oh, Nadia, kami tidak undang orang luar. Ini acara untuk orang Australia asli, bukan parasit imigran." Rekan-rekan mengejek. "Ya, bawa makananmu yang bau itu pulang saja. Kami tidak mau terkontaminasi." Nadia pergi dengan hati hancur, menangis di kereta pulang. Di rumah, ia membuka email anonim dari alamat kantor. "Kembalilah ke Indonesia, monyet muslim. Australia untuk orang putih saja." Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Ia mulai mencari dukungan online, bergabung dengan forum untuk imigran di Australia. Di sana, cerita-cerita mengerikan bermunculan. Wanita berhijab yang diserang di jalan, insinyur Asia yang dipecat karena tidak cocok budaya, dan bagaimana sistem Australia melindungi rasis seperti Alice. Nadia bertemu secara virtual dengan Aisyah, seorang wanita Pakistan yang pernah bekerja di perusahaan serupa. "Mereka lakukan ini untuk mematahkan semangatmu," kata Aisyah. "Tapi jangan menyerah. Kami punya jaringan bawah tanah." Nadia tertarik. Ini adalah sinar harapan pertama. Tapi sebelum bisa mengeksplorasi lebih jauh, krisis baru datang. Ales memanggil Nadia ke ruangannya. "Kamu dilewatkan untuk kenaikan gaji," katanya tanpa basa-basi. "Alasannya, kamu tidak berkontribusi cukup. Ede-ede eksotismu itu sampah. Dan frankly, tim tidak nyaman dengan kehadiranmu. Hijabmu itu seperti bendera teroris di kantor." Nadia protes. "Ini diskriminasi. Saya punya hak." Ales tertawa kejam. "Hak? Di Australia, hak untuk orang seperti kami. Kalau tidak suka, pulang saja ke negeri kumuhmu." Ia menambahkan, "Dan hati-hati. Aku dengar ada data hilang. Kalau kamu yang curi, aku laporkan ke polisi." Orang muslim sering jadi tersangka. Nadia pulang dengan kemarahan yang membara. Ia tahu ini bukan akhir. Ini baru permulaan perlawanan. Di laptopnya, ia mulai mencatat setiap insiden, setiap kata rasis. "Aku akan balas," gumamnya. Malam itu, ia menghubungi jaringan minoritas, belajar tentang hacking etis dan bagaimana mengumpulkan bukti. Tapi rasisme semakin brutal. Pagi berikutnya, ia menemukan gambar kartun di mejanya wanita berhijab dengan bom di tangan, bertuliskan "Nadia the Terrorist Engineer." Rekan-rekan tertawa dari jauh, dan Ales berpura-pura tidak tahu. Nadia merasa seperti burung dalam sangkar emas yang beracun. Tapi di dalam hatinya, benih pemberontakan mulai tumbuh. Ia akan bertahan, dan suatu hari, mereka yang menindas akan merasakan gema pengasingannya. Bulan ketiga Nadia di Ecotech Solutions terasa seperti siksaan yang tak ada habisnya. Setiap hari, ia bangun dengan perasaan mual, memaksa diri untuk menghadapi kantor yang seperti neraka ber-AC. Apartemennya yang sempit kini penuh dengan catatan-catatan kecil. Daftar insiden rasisme yang ia rekam secara diam-diam di ponselnya. "Ini bukti," gumamnya setiap malam, sambil menatap layar laptop yang menyala redup. Tapi bukti itu belum cukup. Ia butuh sekutu. Jaringan minoritas yang ia temukan online mulai memberikan harapan, tapi rasisme di kantor semakin ganas, seperti monster yang haus darah. Pagi itu, Nadia tiba di kantor dengan ide baru untuk proyek panel surya. Ia telah menghabiskan akhir pekan untuk menyempurnakan desain yang menggabungkan teknologi nanotek dari penelitiannya di Indonesia. "Ini bisa merevolusi efisiensi di iklim kering," katanya pada dirinya sendiri, berharap bisa mengesankan tim. Tapi saat mempresentasikannya di ruang rapat, Dr. Ales langsung menyerang seperti serigala lapar. Ide dari Nadia lagi. "Hah? Ini pasti plagiat dari Cina atau India. Orang Asia seperti kamu tidak bisa ciptakan apa-apa sendiri. Kalian cuma tiru dan curi." Suaranya menggelegar, membuat ruangan bergema dengan tawarkan rekan. Jake, si pengikut setia Ales, menambahkan, "Benar, Dak, Nadia pasti dapat ide ini dari pasar malam di Jakarta, di mana mereka jual barang palsu. Kalau panel surya ala dia, pasti meledak seperti bom ISIS." Tawa semakin brutal, dan Sare ikut-ikutan. "Ya, hati-hati, guys,
Jangan-jangan hijabnya Nadia itu sembunyikan detonator. Muslim kan suka begitu. Nadia merasa seperti ditampar berulang kali. Wajahnya memerah, tapi ia tetap berdiri tegak. Ini penelitian asli saya, Dr. Alice. Saya punya paten sementara dari Indonesia. Alice tertawa sinis. Paten dari negara dunia ketiga. Itu seperti sertifikat dari sekolah kampung. Di Australia, kami punya standar barat yang sesungguhnya, bukan omong kosong dari negeri yang penuh korupsi dan terorisme. Ia merobek kertas presentasi Nadia di depan semua orang, melemparkannya ke tempat sampah. Ini sampah, kerjakan ulang. Dan kali ini pakai otak Australia, bukan otak primitifmu. Rekan-rekan bertepuk tangan, seolah-olah Alice adalah pahlawan yang menyelamatkan tim dari ancaman asing. Bullying tidak berhenti di rapat. Saat istirahat, Nadia mencoba bergabung dengan obrolan di pantry. Tapi saat ia mendekat, grup itu langsung diam. Oh, Nadia, kami lagi bahas acara akhir pekan, barbecue di pantai. Tapi, maaf, ini khusus orang Australia asli, kata Sarah dengan senyum manis yang palsu. Jake menyeringai, ya, Nona, kami tidak mau ada burka di Outback. Nanti kanguru pada lari ketakutan. Atau jangan-jangan kamu bawa makanan halal yang bau amis itu. Kami alergi sama agama aneh. Mereka tertawa terbahak-bahak, meninggalkan Nadia sendirian dengan kopi yang sudah dingin. Di meja kerjanya, ia menemukan catatan anonim lagi. Muslim, go home, Australia for whites only. Kalau tidak, kami bakar hijabmu. Alice memanfaatkan momentum itu untuk menyabotas lebih dalam. Ia menugaskan Nadia pada proyek sampingan yang mustahil, menganalisis data ribuan jam dari panel surya lama dengan deadline besok pagi. Ini tes untukmu, Nadia. Kalau gagal, itu bukti orang seperti kamu tidak pantas di sini, katanya sambil menyeringai. Nadia bekerja semalaman, mata merah karena kurang tidur. Tapi pagi harinya, saat mengirimkan laporan, data tiba-tiba hilang dari server. Alarm berbunyi dan seluruh tim dipanggil ke ruang darurat. Alice berdiri di depan, wajahnya penuh kemarahan palsu. Data penting hilang. Ini sabotase. Dan siapa yang terakhir akses? Nadia Rahman. Tuduhnya langsung, tanpa bukti. Ruangan meledak dengan tuduhan. Pasti dia, orang Muslim sering curang, kata Jay. Sarah menambahkan, ya, mereka kan terlatih untuk menyusup dan mencuri. Lihat saja berita tentang teroris dari Timur Tengah sama saja dengan Indonesia. Alice mengangguk setuju. Benar sekali, Nadia, dengan latar belakang eksotismu itu, kamu pasti punya motif. Mungkin jual data ke kompetitor Cina, atau lebih buruk, ke kelompok radikal. Hijabmu itu pasti sembunyikan USB drive curian. Nadia terkejut. Ini fitnah. Saya tidak mencuri apa-apa. Periksa log akses. Tapi Alice tertawa kejam. Loh, kami tahu orang Asia pintar memanipulasi sistem. Ini stereotip yang benar. Kalian curang sejak lahir. HR akan tangani ini. Kamu diskors mulai sekarang. Dan kalau terbukti, kami laporkan ke polisi. Imigran seperti kamu mudah dideportasi. Nadia dikawal keluar kantor seperti penjahat. Rekan-rekan memandangnya dengan jijik. Di luar, ia menangis terseduh-seduh, menelepon Aisyah dari jaringan minoritas. Mereka tuduh aku mencuri data hanya karena aku Muslim Asia, ceritanya dengan suara bergetar. Aisyah, yang pernah mengalami hal serupa, menenangkan. Ini pola mereka, Nadia. Mereka gunakan stereotip untuk hancurkan karir kita. Bergabunglah dengan kami secara resmi. Kami punya hacker etis, pengacara, dan profesional minoritas yang siap bantu. Malam itu, Nadia menghadiri pertemuan virtual pertama dengan kelompok bawah tanah itu. Ada 20 orang. Imigran dari Pakistan, India, Afrika, dan Timur Tengah, semuanya korban rasisme di Australia. Salah satu anggota, seorang hacker bernama Karim dari Mesir, berbagi, Alice bukan yang pertama. Dia punya riwayat. Pernah pecat insinyur hitam karena tidak cocok, dan curi ide dari wanita Indi. Mereka ajari Nadia dasar-dasar keamanan digital. Cara akses catatan perusahaan tanpa terdeteksi,
menggunakan VPN, dan mengumpulkan bukti. Kita bukan kriminal, kata Aisyah, tapi pejuang keadilan. Gunakan skillmu untuk balas. Nadia, yang mahir programming, mulai belajar tool hacking etis. Ia menyusup ke email pribadi Ales dengan bantuan Karim dan menemukan email lama yang mengejutkan. Harus singkirkan si Asia Muslim ini sebelum dia ambil posisiku. Gunakan tuduhan curi data. Stereotip selalu berhasil. Kemarahan Nadia membara seperti api. Ia rekam semua, menyimpan bukti di cloud aman. Tapi rasisme belum berhenti. Saat diskors, ia dapat pesan ancaman dari nomor anonim. Kembalilah ke negerimu, atau kami pastikan kamu tidak pernah kerja lagi di Australia. Orang putih selalu menang. Nadia tahu ini dari rekan kantor. Ia hubungi HR, tapi jawabannya dingin. Kami investigasi, tapi bukti menunjukkan kamu bersalah. Ini Australia. Kami lindungi warga asli. Di akhir minggu, Nadia bertemu secara langsung dengan anggota jaringan di kafe rahasia di Sydney. Mereka rencanakan langkah selanjutnya, kumpul lebih banyak bukti, hubungi media, dan siapkan tuntutan. Ini perang, kata Karim. Mereka hancurkan kita karena warna kulit dan agama. Sekarang giliran kita balas. Nadia mengangguk, matanya penuh tekad. Aku siap. Ales dan timnya akan menyesal. Tapi sebelum tidur, Nadia memandang foto keluarganya. Maaf, Bu, aku harus lawan ini. Rasisme telah menghancurkan harapannya. Tapi, kini, ia punya senjata. Jaringan yang kuat dan kemarahan yang tak terpadamkan. Minggu-minggu diskors Nadia berlalu seperti badai yang tak kunjung reda. Setiap hari, ia terbangun dengan mimpi buruk tentang wajah Ales yang menyeringai, suara tawarkan rekan yang mengejek, dan tuduhan palsu yang seperti belati menusuk hatinya. Apartemen kecilnya di pinggiran Sydney kini menjadi markas perang rahasia. Dinding-dindingnya ditempeli catatan bukti, layar laptop menyala 24 jam dengan tool hacking etis yang ia pelajari dari jaringan minoritas. Ini bukan lagi tentang bertahan, gumamnya pada dirinya sendiri sambil mengetik kode di keyboard. Ini tentang menghancurkan mereka. Rasisme yang ia alami telah berubah menjadi bahan bakar kemarahan, tapi musuh-musuhnya tidak berhenti. Mereka terus menyiksa dari jauh. Saat diskors, Nadia menerima email dari HR Ecotech. Investigasi sedang berlangsung. Harap tidak hubungi siapapun di perusahaan. Kami curiga ada keterlibatan eksternal dari kelompok radikal. Nadia tahu ini kode untuk stereotip Muslim. Malam itu, telepon berdering dari nomor tak dikenal. Saat diangkat, suara Jake terdengar. Hei, teroris kecil, kami tahu kamu curi data itu. Pulang saja ke gurun pasirmu sebelum kami laporkan ke ASIO. Australia tidak butuh parasit seperti kamu yang bawa virus Islam. Nadia mematikan telepon, tapi pesan teks menyusul. Hijabmu itu, target bagus untuk dibakar. Hati-hati di jalan, Burka Beach. Ancaman itu membuatnya takut, tapi juga semakin marah. Ia laporkan ke polisi, tapi jawabannya dingin. Ini mungkin lelucon. Kami sibuk dengan kasus nyata, bukan drama imigran. Jaringan minoritas menjadi penyelamatnya. Pertemuan kedua mereka diadakan di sebuah gudang tua di pinggiran kota, jauh dari mata-mata. Ada Aisyah, Karim, Rush yang ternyata diam-diam bergabung setelah melihat Nadia dipecat, dan belasan lainnya semuanya korban rasisme di industri Australia. Ales adalah monster, kata Aisyah dengan suara penuh dendam. Dia pernah hancurkan karirku di perusahaan sebelumnya. Tuduh aku curi ide karena aku Pakistan. Stereotip wanita Muslim curang selalu berhasil bagi mereka. Karim, si hacker Mesir, menambahkan, kita punya akses ke dark web tools. Nadia, skill programmingmu bagus. Mari kita susup ke sistem Ecotech. Mereka mulai operasi malam itu. Dengan VPN multilayer dan proxy anonim, Nadia memimpin penyusupan. Layar laptopnya menampilkan firewall perusahaan yang lemah bukti arogansi. Alice yang menganggap tak ada yang berani menantang. Lihat ini, kata Nadia saat berhasil masuk ke database HR. File-file rahasia terbuka. Riwayat Alice penuh noda. Ia pernah diskriminasi insinyur Indi, menulis email. Singkirkan si coklat. Ini, ide-idenya bagus, tapi aku klaim saja.
Orang Asia tidak pantas kredit. Ada kasus lain, memecat wanita Afrika dengan alasan budaya primitif tidak cocok dengan tim putih kami. Plagiarismenya brutal. Ia curi tesis dari karyawan minoritas dan publikasikan atas namanya, sambil menuduh mereka tidak kompeten karena latar belakang miskin. Rasisme Ales tak berhenti di situ. Dalam email internal, ia tulis ke tim, Nadia adalah contoh sempurna mengapa kita harus tolak imigran muslim. Mereka bawa agenda jihad ke kantor. Sabotase data itu pasti ulahnya. Orang seperti dia terlatih untuk menyusup. Ada attachment, meme rasis dengan gambar wanita berhijab memegang bom, bertuliskan engineer or terrorist, same thing from Indonesia. Nadia gemetar membacanya. Tapi Karim menenangkan, ini bukti emas. Kita salin semua. Mereka temukan log sabotase. Allah sendiri yang hapus data dan salahkan Nadia. Dengan catatan, ini akan singkirkan si Asia itu. Australia untuk OSIS asli, bukan sampah dari negeri ketiga. Sementara itu, bullying dari luar semakin parah. Nadia pergi ke supermarket lokal, tapi seorang kasir kulit putih menolak melayaninya. Maaf, Nona, tapi kami tidak layani orang berhijab. Siapa tahu kamu sembunyikan apa di bawah kain itu? Pelanggan lain ikut campur. Benar, pulang ke negerimu, teroris. Kami sudah cukup dengan imigran yang curi pekerjaan dan bawa penyakit agama. Nadia pergi dengan tangan kosong, air mata mengalir. Di jalan pulang, mobil lewat dan seseorang berteriak, "Burka off, bitch." Ini Australia, bukan Baghdad. Ia tahu. Ini terinspirasi dari gosip kantor. Jake dan Sher pasti sebarkan rumor. Kembali ke gudang, jaringan merencanakan langkah besar. Kita perlu lebih dalam, kata Rush. Ales punya file pribadi di cloud-nya. Dengan bantuan Nadia, mereka hack akun pribadi Ales. Yang ditemukan mengerikan, folder berjudul Minorities to Eliminate berisi daftar nama karyawan non-putih dengan komentar rasis. Untuk Nadia, si Muslim Indonesia ini ancaman. Aksennya menjijikkan. Seperti kera berbicara. Sabotas proyeknya sampai dia menyerah. Ada video rahasia. Ales di pesta tim, mabuk, berteriak, kita harus bersihkan perusahaan dari sampah Asia dan Afrika. Mereka curi ide kita, bawa racun Islam. Australia dulu. Australia selamanya. Rekan-rekan tertawa. Jake menambahkan, ya, dah, bakar semua hijab. Nadia merasa mual. Ini bukan lagi diskriminasi. Ini adalah kebencian sistematis yang dilindungi oleh budaya Australia yang katanya adil. Bagaimana bisa orang seperti ini naik jabatan? Tanyanya. Aisyah jawab, karena sistem melindungi mereka. Tapi sekarang, kita punya amunisi. Mereka kumpul. Bukti, email, log, video semua disimpan di drive aman. Nadia tambah skillnya. Ia buat skrip otomatis untuk track aktivitas Ales real time. Kalau dia coba sabotase lagi, kita tahu, katanya. Tapi ancaman pribadi semakin brutal. Malam itu, batu dilempar ke jendela apartemen Nadia dengan catatan, mati saja, Muslim fake. Ales bilang kamu curi data. Kami percaya dia, bukan monyet sepertimu. Nadia panggil polisi lagi, tapi petugasnya rasis. Ini mungkin salah paham. Imigran sering overdramatisir. Coba lepaskan hijabmu. Mungkin orang salah kira kamu teroris. Kemarahan Nadia meledak. Ia rekam percakapan itu untuk bukti tambahan. Di pertemuan jaringan berikutnya, mereka putuskan mulai koordinasi exposure. Kita kirim ke forum industri, LinkedIn, dan media, kata Karim. Tapi tunggu dulu, biar sempurna. Nadia setuju. Tapi ia ingin balas dendam pribadi. Ia hack kamera kantor Ekotek, lihat Ales di ruangannya, berbicara ke telepon, ya, Nadia sudah. Diskurs, bagus. Satu lagi sampah Asia hilang. Selanjutnya, Rosh si Indi itu. Nadia tersenyum dingin. Ini akan jadi senjata pamungkas. Akhir minggu itu, Nadia bertemu pengacara pro bono dari jaringan. Ini kasus kuat, diskriminasi rasial, agama, dan fitnah. Katanya, kita tuntut perusahaan, dapat ganti rugi besar. Nadia mengangguk, matanya penuh api. Bukan uang saja,
Aku mau Ales hancur. Rasisme telah mengubahnya dari insinyur polos menjadi pejuang tak kenal takut. Tapi sebelum tidur, Nadia memandang langit Sydney yang gelap. Ini untuk semua yang terasing, gumamnya. Gema pengasingannya kini bergema lebih keras, siap menghancurkan para penindas. Bulan keempat Nadia di Australia terasa seperti medan perang yang tak terlihat. Diskursinya masih berlangsung, tapi kini ia bukan lagi korban pasif. Ia adalah arsitek kehancuran bagi para penindasnya. Apartemen kecilnya telah berubah menjadi pusat komando dengan laptop yang selalu menyala, penuh dengan file bukti yang dikumpulkan dari penyusupan digital. Setiap malam, Nadia menatap layar, matanya penuh api dendam. Mereka pikir bisa hancurkan aku karena aku Asia Muslim. Gumamnya sambil mengetik kode baru. Tapi sekarang, giliran mereka merasakan neraka. Ancaman dari luar semakin ganas. Pesan, teks anonim datang setiap hari. Mati saja, teroris. Ales bilang kamu pencuri, dan kami percaya orang putih seperti dia, bukan sampah seperti kamu. Nadia tidak takut lagi. Ia simpan semua sebagai amunisi tambahan. Jaringan minoritas semakin solid. Pertemuan ketiga mereka diadakan di sebuah kafe tersembunyi di Chinatown, Sydney, di mana aroma makanan Asia menjadi pengingat rumah bagi mereka semua. Aisyah memimpin diskusi, kita punya bukti kuat sekarang. Email rasis Alas, log sabotase, video. Pesta di mana dia serukan pembersihan etnis di kantor. Karim menambahkan, dan plagiarismenya, dia curi ide dari setidaknya 5 karyawan minoritas sebelumnya. Untuk Nadia, dia tulis, si Muslim Indonesia ini harus dihancurkan. Aksennya seperti binatang, dan hijabnya bikin tim mual. Rai, yang kini berani bicara setelah keluar dari Ekotek, berkata, aku pernah lihat dia lempar kertas ke muka insinyur hitam, bilang pulang ke hutanmu, monyet Afrika. Ini bukan satu kasus, ini pola kejahatan. Rasisme Ales tak berhenti meski Nadia diskors. Melalui Rai, Nadia tahu bahwa Ales sebarkan rumor di kantor. Nadia pasti jual data ke ISIS. Orang Muslim seperti dia punya jaringan teroris di Indonesia. Jaik dan Sere ikut amplifikasi di media sosial internal perusahaan. Posting meme, gambar Nadia dengan hijab diganti bom, bertuliskan insinyur atau bomber, hati-hati dengan imigran Asia. Salah satu email yang mereka hack tunjukkan Ales instruksikan tim. Pastikan Nadia tidak kembali. Tuduh dia apa saja. Stereotip Muslim curang selalu menang di Australia. Kita lindungi budaya putih kita. Nadia gemetar membacanya. Tapi kemarahannya semakin membara. Mereka anggap kami hewan, katanya pada Aisyah. Tapi hewan pun bisa menggigit balik. Rencana balas dendam mulai terbentuk. Jaringan putuskan untuk orkestrasi eksposur terkoordinasi. Serangan simultan ke berbagai front. Pertama, forum industri seperti LinkedIn dan situs teknologi Australia. Karim ajari Nadia cara posting anonim dengan IP palsu. Kita upload bukti secara bertahap, katanya. Mulai dengan email plagiarisme, lalu video rasis. Kedua, keluhan resmi ke HRI Kotak, didukung pengacara pro bono. Kita tuntut diskriminasi rasial, agama, dan fitnah, kata pengacara itu, seorang wanita indie bernama Priya. Bukti ini bisa bikin perusahaan bayar jutaan. Ketiga, media massa. Hubungi wartawan yang fokus pada isu imigran. Hashtag Racis Mintek akan trending, prediksi Aisyah. Sementara merencanakan, ancaman pribadi semakin brutal. Nadia keluar untuk belanja, tapi di jalan, sekelompok pria kulit putih mengerumuninya. Hei, burka girl, Alice bilang kamu pencuri. Kami setuju. Lepas kain, teroris itu atau kami robek. Salah satunya ludahi kakinya, pulang ke negerimu yang kumuh. Asia Pik, Australia untuk orang putih. Kalian cuma parasit yang bawa penyakit Islam. Nadia lari ke apartemen, jantung berdegup kencang. Ia laporkan ke polisi, tapi petugasnya malah bertanya, kenapa kamu pakai hijab? Itu provokasi. Di sini, asimilasi atau pulang. Kemarahan Nadia meledak. Ia rekam itu juga. Kembali ke rencana, Nadia ambil peran utama dalam hacking lanjutan. Dengan tool baru dari Karim, ia susup ke cloud pribadi Ales lagi.
Yang ditemukan lebih mengerikan, folder hate files berisi daftar musuh. Nama-nama minoritas, dengan komentar kejam, untuk Aisyah. Si Pakistan ini harus dipecat, dia bau kari dan 25 kali sehari mengganggu. Untuk Rai. Indi ini pintar, tapi aku curi idenya. Orang coklat tidak pantas promosi. Dan untuk Nadia. Nadia Rahman, Muslim Indonesia, aksen menjijikkan seperti kucing muntah, sabotas sampai dia bunuh diri atau deportasi. Australia bersih dari sampah seperti ini. Ada rekaman audio. Alice ditelepon, ya? Aku ubah data dan salahkan. Si Asia itu, mudah saja. Stereotip selalu bekerja. Polisi percaya orang putih. Jaringan tambah anggota. Seorang jurnalis freelance dari Lebanon yang pernah diintimidasi serupa. Aku bisa sebarkan ke ABC News, katanya. Mereka simulasi exposure. Nadia buat draft posting LinkedIn anonim. Skandal di Ekotek. Pemimpin tim, plagiat ide minoritas dan sebarkan rasisme. Lampirkan cuplikan email. Di saat yang sama, pria siapkan dokumen tuntutan. Ganti rugi untuk Nadia, gaji mundur, promosi, dan dana untuk beasiswa wanita muslim di STEM. Nadia tersenyum. Ini balas. Dendam sempurna. Tapi Alice curiga. Melalui Rai, Nadia tahu Alice panggil tim. Ada bocor bukti? Pasti si Nadia balas dendam. Orang muslim seperti dia punya jaringan radikal. Laporkan ke imigrasi. Jaik tambah. Ya, dah, kita sebarkan rumor bahwa dia hacker teroris. Biar deportasi cepat. Share posting di grup kantor. Nadia pasti kerja. Sama dengan Al-Qaeda. Hijabnya kode untuk serangan cyber. Ancaman datang lagi. Batu dilempar ke jendela Nadia dengan catatan mati. Muslim whore. Alice akan hancurkanmu. Nadia tidak goyah. Di pertemuan jaringan, mereka finalisasi timeline. Besok pagi, posting pertama di forum. Nadia ketik pesan ke ibunya. Bu, aku lawan ketidakadilan ini. Doakan aku. Malam itu, ia tidur dengan mimpi balas dendam. Pagi harinya, operasi dimulai. Karim upload video Alice yang rasis ke situs anonim dengan caption. Ini pemimpin di Ekotek, bersihkan dari sampah Asia dan Afrika. Racisme exposed. Nadia tekan enter untuk posting LinkedIn. Bukti plagiarisme dengan nama disamarkan. Hashtag Justice for Nadia mulai muncul. Reaksi cepat. Komentar di forum meledak. Ini mengerikan. Australia masih rasis di 2025. Tulis 1. User. Lainnya. Alice harus dipecat. Dukung minoritas dicek. HR Ekotek panik. Email ke Nadia. Kami terima keluhanmu. Investigasi ulang. Tapi jaringan tidak berhenti. Pria kirim tuntutan resmi. Media hubungi Nadia. Ceritakan pengalamanmu. Ia cerita semua. Isi gerasi nada untuk bangkitkan kemarahan. Mereka bilang hijabku seperti bendera teroris. Tuduh aku. Curi karena aku Muslim Asia. Alice panik. Nadia hack emailnya lagi. Sial. Bukti bocor. Salahkan si Nadia. Bilang dia hacker dari Indonesia. Tapi terlambat. Berita headline. Skandal rasisme di perusahaan energi Australia. Alice didemosi sementara. Perusahaan umumkan overhaul keragaman. Nadia tersenyum. Ini baru awal. Di akhir hari, Nadia berdiri di balkon. Menatap kota Sydney. Gema pengasinganku kini bergema ke seluruh negeri. Gumamnya. Balas dendamnya sedang berjalan. Dan para penindas akan segera jatuh. Hari setelah posting pertama di LinkedIn dan forum industri, Sydney terasa seperti kota yang terbakar oleh skandal. Nadia bangun pagi dengan ponsel yang berdering tanpa henti. Notifikasi dari media, pesan dukungan dari jaringan minoritas, dan bahkan panggilan dari wartawan asing. Ini sedang terjadi, gumamnya sambil menatap headline di layar. Rasisme brutal di Ekotek Solutions. Pemimpin tim tuduh karyawan muslim sebagai teroris dan curi ide minoritas. Hashtag Justice for Nadia trending di ke-10 sebelumnya Twitter Australia. Dengan ribuan retweet yang mengecam Alice dan perusahaan. Tapi Nadia tahu ini belum akhir. Balas dendamnya baru mulai membara
dan para penindasnya akan merasakan panasnya. Di kantor Ekotek, kekacauan meledak. Dr. Alice tiba dengan wajah merah. Padam berteriak ke timnya di ruang rapat darurat. Ini fitnah dari si Nadia. Orang Muslim Asia seperti dia punya jaringan hacker radikal. Pasti dari Indonesia, negeri penuh teroris. Jake, si pengikut fanatik, menambahkan, benar, Dak, kita harus balas. Sebarkan bahwa dia jual data ke ISIS. Stereotip itu benar. Mereka semua curang dan haus darah. Sere ikut, ya? Hijabnya itu bukti, sembunyikan agenda jihad. Kami orang putih harus lindungi Australia dari sampah seperti ini. Alice mengangguk, kirim email anonim ke media. Bilang Nadia adalah ancaman nasional. Di sini, kami prioritaskan Osis asli, bukan parasit imigran yang bau amis dan doa aneh. Tapi bukti yang bocor terlalu kuat. Jaringan Nadia, dipimpin Karim, upload gelombang kedua. Video pesta Alice di mana ia berteriak, bersihkan perusahaan dari monyet Asia, kera Afrika, dan teroris Muslim. Australia untuk kulit putih saja. Mereka curi pekerjaan kita dengan trik. Murahan dari negeri kumuh. Video itu viral, dilihat jutaan kali. Komentar membanjir, ini mengerikan. Alice adalah nasi modern. Bagaimana perusahaan biarkan rasis seperti ini naik jabatan? Ekotek terpaksa rilis pernyataan. Kami investigasi tuduhan ini dengan serius. Tapi itu terlambat. Saham perusahaan turun, klien besar cabut kontrak, dan demonstrasi kecil muncul. Di depan gedung kantor, dengan plakat Stop Racism in Czech. Nadia, dari apartemennya, koordinasi serangan berikutnya. Dengan pria si pengacara. Ia kirim tuntutan resmi, ganti rugi untuk diskriminasi rasial, agama, fitnah, dan kerugian emosional. Bukti menunjukkan Alice sabotas data saya karena latar belakang eksotis dan hijab saya yang dia sebut bendera teroris. Pria tambah, kita tuntut promosi untuk Nadia, gaji mundur, dan dana untuk overhaul keragaman. Media ambil cerita. ABC News wawancara Nadia secara anonim. Mereka bilang aksen saya seperti ayam berkokok di pasar malam, tuduh saya curi karena saya Muslim dari Indonesia. Rekan-rekan ajak makanan halal saya sebagai makanan teroris, dan Alice ancam bakar hijab saya. Cerita Nadia, suaranya penuh kemarahan. Berita itu meledak, membuat publik marah besar. Alice panik total. Ia hubungi Jake dan Sarah secara rahasia. Kita harus hancurkan Nadia lebih lanjut. Sebarkan foto editannya dengan bom di hijab. Bilang dia bagian dari kelompok radikal. Orang Asia Muslim selalu curang. Ini perang budaya mereka lakukan. Akun anonim posting di X. Nadia Rahman. Insinyur atau bomber, bukti dia curi data untuk jihad. Tapi jaringan Nadia cepat tanggap. Karim trace ke kantor Ekotek. Tambah bukti baru. Ini akan kubur mereka, kata Nadia. Ancaman pribadi datang lagi. Pintu apartemen Nadia dicoret dengan cat merah Muslim Fake Day. Alice Wright, you thief. Ia laporkan, tapi polisi bilang, mungkin prank. Imigran sering bikin drama. Coba asimilasi, lepaskan kain kepala itu. Jaringan luncurkan gelombang ketiga. Upload daftar minorities di eliminate dari file Alice. Di sana, komentar kejam. Nadia, si Indonesia ini menjijikkan. Aksen primitif, hijab seperti kain pembungkus mayat. Sabotas sampai dia bunuh diri. Untuk yang lain, Rajiv, Indi Baukari, curi idenya dan pecat. Aisyah, Pakistan radikal, tuduh dia curang. Forum industri ramai. Profesional minoritas bagikan cerita serupa. Satu posting, Alice pernah bilang ke saya, pulang ke hutanmu, monyet, hitam. Ini sistemik. Perusahaan tak tahan. CEO panggil Alice ke ruang eksekutif. Di sana, Alice coba bela diri dengan rasisme lebih parah. Ini konspirasi dari minoritas. Mereka iri karena kami putih lebih pintar. Nadia itu contoh dari negeri miskin, bawa virus Islam yang korup. Saya lindungi tim dari ancaman seperti itu, tapi bukti terlalu banyak. HR tunjukkan email-emailnya. Alice didemosi instan. Dipindah ke posisi rendah tanpa bonus. Kamu diawasi ketat. Satu kesalahan lagi,
Pecat, kata CL. Alice keluar ruangan, berteriak ke tim. Ini salah si Nadia. Orang seperti dia harus dideportasi. Australia bukan untuk sampah Asia. Jake dan Sarah takut, mulai menjauh. Tapi bukti mereka ikut bokor. Email, ejekan mereka tentang burka in the outback dan makanan teroris. Nadia terima panggilan dari HR. Diskorsimu dicabut. Kembalilah, kami tawarkan promosi sementara. Tapi Nadia tolak. Tidak sampai tuntutan dipenuhi penuh. Saya punya bukti lebih. Kalau tidak, eksposur lanjut. Perusahaan setuju negosiasi, ganti rugi mundur, promosi ke pemimpin tim, dan dana untuk beasiswa. Nadia pimpin konferensi pers virtual dengan jaringan. Ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua yang diejek karena warna kulit, agama, atau asal. Alice bilang orang seperti kamu primitif. Sekarang, dia yang primitif. Publik marah. Petisi online tuntut Alice dipecat total. Malam itu, Alice kirim pesan ancaman ke Nadia melalui akun palsu. Kau menang sekarang, tapi hati-hati. Orang putih seperti saya selalu bangkit. Kalian Muslim Asia akan dibakar. Nadia simpan sebagai bukti. Terakhir, jaringan rayakan kecil-kecilan. Aisyah angkat gelas untuk gema pengasingan yang jati senjata. Nadia tersenyum, tapi tahu perjuangan belum selesai. Alice masih di perusahaan, meski mandek. Jake dan Sarah diawasi. Besok, kita tuntaskan. Gumamnya, di akhir hari, Nadia berdiri di jendela, menatap cahaya kota. Kemarahan publik membara, dan balas dendamnya hampir sempurna. Tapi satu bab lagi menanti. Kemenangan total. Minggu setelah ledakan eksposur, Sydney terasa seperti kota yang telah dibersihkan dari racun yang telah lama menggerogoti. Nadia Rahman berdiri di depan cermin apartemennya, merapikan hijab biru mudanya yang kini menjadi simbol perlawanan. Ponselnya terus berdering, ucapan selamat dari jaringan minoritas, tawaran wawancara dari media internasional, dan email dari HR Ekotek yang memohon maaf berulang kali. Ini akhir dari pengasingan, gumamnya sambil tersenyum. Skandal itu telah menghancurkan tembok rasisme yang selama ini melindungi orang seperti Alice. Sekarang, gema keadilan bergema di seluruh negeri, tapi Nadia tahu, kemenangan ini dibayar dengan air mata dan kemarahan yang tak terlukiskan. Pagi itu, Nadia kembali ke kantor Ekotek untuk pertama kalinya sejak diskors. Gedung yang dulu terasa seperti penjara kini dipenuhi spanduk keragaman. Adalah kekuatan kami yang baru dipasang secara tergesa-gesa. Resepsionis Karen yang dulu mengejek aksennya sebagai lucu seperti Bollywood, kini menyambut dengan senyum gugup. Selamat datang kembali, Nadia. Kami, maaf atas semuanya. Nadia mengangguk dingin, maaf saja tidak cukup, tunjukkan dengan tindakan. Di lorong, rekan-rekan yang dulu mengejeknya kini menghindar tatapan mata. Jake, si pengganggu utama, berbisik pada Sarah. Lihat tuh, si Burka Gerald kembali. Pasti pakai trik muslim curang untuk menang. Tapi suara mereka pelan. Mereka tahu kamera pengawas baru dipasang dan setiap kata rasis bisa berujung pemecatan. Di ruang konferensi, CEO perusahaan, seorang pria kulit putih bernama Mr. Harrington menunggu dengan wajah pucat. Nadia, kami akui kesalahan besar. Investigasi internal membuktikan Dr. Alice menyabotas Anda berdasarkan prasangka rasial dan agama. Kami telah demosi dia ke posisi administrasi rendah, tanpa wewenang, dan dikenai pengawasan ketat seumur hidup. Nadia duduk dengan tegak, dan bukti plagiarismenya, email di mana dia bilang orang Asia seperti saya primitif dan harus dihancurkan. CEO mengangguk gugup, semua terbukti. Alice kehilangan bonus selamanya, dan kami tuntut dia secara internal. Jake dan Sarah juga didenda dan dipindah ke tim lain dengan catatan karir yang hitam. Mereka tidak akan pernah promosi lagi. Ini hukuman abadi untuk rasisme mereka. Flashback kemarahan Nadia muncul. Ingatan tentang Alice yang merobek presentasinya sambil tertawa. Ide dari negeri ketiga. Sampah, orang muslim seperti kamu seharusnya bersihkan toilet, bukan jati insinyur. Jake yang melempar catatan teroris go home. Dan Sarah yang ejak, makanan halalmu bau seperti limbah dari sungai kotor di Indonesia.
Kami orang putih makan makanan bersih. Ancaman di jalan. Lepas hijabmu atau kami bakar. Burka Beach. Dan polisi yang bilang, ini drama imigran, asimilasi. Atau pulang. Semua itu membuat darah Nadia mendidih lagi. Tapi kini, itu menjadi kekuatan. Mereka anggap kami hewan. Katanya pada CO. Tapi hewan pun bisa mengalahkan pemburu. Sebagai bagian dari penyelesaian, Nadia dipromosikan menjadi pemimpin tim pengembangan panel surya posisi yang dulu didambakan Ales. Anda layak, Nadia. Ide Anda brilian. Kami akui telah dicuri oleh Ales. Gaji mundur diberikan penuh, plus bonus kompensasi yang besar cukup untuk membeli rumah kecil di Sydney dan kirim uang ke keluarganya di Jakarta. Ini bukan belas kasihan, kata CEO. Ini keadilan. Nadia tersenyum sinis. Keadilan yang dipaksa oleh skandal. Tapi saya terima. Perusahaan juga setuju mendanai overhaul keragaman. Pelatihan anti-rasisme wajib setiap bulan, rekrutmen inklusif, dan hotline anonim untuk laporan diskriminasi. Tidak ada lagi ruang untuk rasis seperti Ales, tambah CEO. Meski Nadia tahu itu hanya PR. Sore itu, Nadia bertemu Ales untuk terakhir kalinya di ruang HR. Pria yang dulu arogan kini tampak menyedihkan. Rambut berantakan, mata merah karena kurang tidur. Kau hancurkan karirku. Gumamnya dengan suara bergetar. Nadia menatapnya dingin. Tidak, Dr. Ales. Anda hancurkan sendiri dengan kebencian Anda. Ingat saat Anda bilang aksen saya seperti kucing tercekik dan hijab saya penutup kepala teroris? Saat Anda sabotase data dan tuduh saya curi karena orang muslim sering jadi tersangka. Saat Anda instruksikan tim ejek saya sebagai monyet Asia dan parasit imigran, Ales memucat. Itu lelucon saja. Budaya Australia begitu. Nadia tertawa pahit. Lelucon yang hancurkan hidup orang. Sekarang, Anda yang jadi lelucon, mandek di posisi rendah, diawasi seperti anak kecil, karir stagnan selamanya. Ales mencoba. Balas, kau dari negeri miskin. Seharusnya bersyukur bisa ke sini. Orang putih seperti saya selalu tapi HR menyala, cukup, Dr. Ales. Satu kata lagi, Anda dipecat. Ia pergi dengan kepala tertunduk, diikuti Jake dan Sarah yang kini bekerja di gudang arsip, membersihkan dokumen hukuman yang pas untuk para pengganggu. Kami maaf, gumam Jake, tapi Nadia abaikan. Maaf tidak hapus luka, jawabnya. Mereka kini hidup dalam pengawasan. Setiap promosi ditolak, karir mandek, reputasi tercorang selamanya. Berita tentang mereka menyebar. Para rasis ekotek dihukum abadi. Dengan kemenangan di tangan, Nadia fokus pada warisan. Menggunakan sebagian ganti rugi dan dana dari perusahaan, ia mendirikan Ako Scholarship beasiswa untuk wanita muslim di bidang STEM. Peluncurannya diadakan di Auditorium Universitas Sydney, dihadiri media dan pejabat. Ini untuk semua yang pernah merasa terasing, kata Nadia di pidato, untuk wanita yang diejek karena hijabnya, dituduh curang karena asalnya, dan disabotase karena warna kulitnya. Gema pengasingan kami kini jati suara kekuatan. Beasiswa itu, Dene 10 penerima pertama, gadis-gadis dari Indonesia, Pakistan, Afrika, yang kini punya kesempatan belajar tanpa rasisme. Donasi membanjir. Bahkan perusahaan kompetitor ikut, malu atas skandal industri. Malam itu, Nadia menelpon ibunya di Jakarta. Bu, aku menang. Mereka yang rasis kini hancur. Ibunya menangis bahagia. Alhamdulillah. Nah, kamu buktikan bahwa keadilan ada. Nadia berjalan di pantai Sydney, angin laut menyegarkan. Ia ingat awal. Petugas imigrasi yang curiga. Alis yang merendahkan. Ancaman di jalan. Semua rasisme kejam itu ejekan burka in the outback. Tuduhan teroris curang, sabotase. Karena latar belakang eksotis kini jadi pelajaran bagi Australia. Berita terus bergulir, undang-undang anti-diskriminasi diperketat, perusahaan lain audit internal. Nadia kini memimpin tim beragam. Ada Royce sebagai wakilnya, Aisyah sebagai konsultan, dan anggota baru dari minoritas. Tidak ada lagi ruang untuk kebencian, katanya di pertemuan pertama. Ales, dari meja kecilnya di pojok, memandang dengan iri, tapi tak berdaya. Karirnya stagnan,
Nama tercorang, hidup dalam bayang-bayang skandal. Jake dan Sere membersihkan arsip, meratap nasib mereka. Kita salah ejek sia-sia itu. Sekarang kita yang jati sampah. Di akhir hari, Nadia menatap matahari terbenam. Ini bukan akhir, gumamnya. Ini awal era baru. Gema pengasingannya telah bergema sebagai kemenangan, memastikan bahwa rasisme seperti itu tak lagi punya tempat. Dan untuk semua yang pernah menderita, Nadia menjadi harapan. Seorang wanita Muslim Indonesia yang mengubah dunia dengan keberaniannya.